Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, tidak lepas dan tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini Allah hidupkan kita kembali setelah kematian kita tadi malam. Setelah ruh kita tadi malam Allah angkat, tapi Allah biarkan seluruh sistem dalam tubuh kita bekerja dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan menyebutnya sistem otonom, tapi sebenarnya dalam syariat Allah yang masih memberikan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga organ-organ itu masih bekerja. Paru-paru kita masih mengembang meskipun ruh kita diangkat oleh Allah. Jantung kita masih berdetak meskipun ruh kita diangkat oleh Allah. Aliran darah kita masih mengalir meskipun ruh kita diangkat oleh Allah saat kita tidur tadi malam. Maka sebuah kata yang kita ucapkan yang sebenarnya bagi seorang muslim ketika dia tahu makna dari apa yang dia ucapkan, maka tidak ada satu bagian pun dalam hidupnya dia nggak semangat. Ketika seseorang harus mendapatkan atau harus berhadapan dengan ujian, tentunya dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan membaca, dia akan diskusi, dia akan bertemu dengan orang-orang untuk belajar. Tapi menariknya, doa bangun tidur kita saja sudah mengajarkan sebuah semangat yang luar biasa untuk mempertemukan atau mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kata-kata wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan, kita akan dikembalikan. Maka sebenarnya sebuah motivasi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi kalau dunia sekarang mengenal dunia motivasi, dunia segala macam berhubungan dengan semangat, maka mukmin itu, seorang muslim itu bangun tidurnya sudah semangat. Kenapa sudah semangat? Karena doanya saja wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah dia akan dikembalikan, kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Allah. Maka sebagaimana ujian tadi, maka seseorang artinya bangun tidur pun sudah harus semangat. Bangun tidur kita sudah memuji Allah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, bahwa salah satu kebiasaan Rasulullah SAW adalah membaca akhir-akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kita disuruh merenung, kita disuruh berpikir, kita disuruh katakanlah menasah akal kita, otak kita, iman kita, dan itu dimulai sejak bangun tidur. Maka tidak ada kamus dalam kehidupan seorang beriman itu dia nggak semangat dalam hidupnya. Karena bangun tidur dia sudah meminta kepada sang pemberi semangat, mau tidur pun dia sudah meminta kepada sang pemberi semangat, yaitu Allah. Kita tahu Nabi SAW setiap mau tidur pun beliau SAW mengajarkan kepada kita semua untuk berzikir atau meruqyah dirinya sendiri yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita bersemangat hari ini di rumah Allah ini, di tempat yang mulia ini Allah hadirkan kita, dan semoga Allah bersihkan hati-hati kita semua dari segala macam penyakit hati. Karena sesungguhnya penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Dan sesungguhnya Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu, bagaimana cara memperbaiki penyakit-penyakit non fisik dalam tubuh kita. Jamaah saya hormati yang saya muliakan karena Allah, dan hari ini alhamdulillah kita berada di hari kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu PBI hadir ya, untuk menjadi tempat berkumpulnya para pembekam. Dan tentunya dengan segala hormat dan segala salam takzim saya kepada DKM Masjid Rahmatan lil Alamin yang hari ini memberikan kesempatan untuk PBI hadir di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada umat di tempat ini. Alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah khair. Dan juga kepada Bapak Wali Kota Tangerang akan mewakili Pak Arif Usmansyah yang dulu saya pernah bekerja di situ di tempat rumah sakit beliau, di Rumah Sakit Syariah Karawaci. Saya alumni di sana. Jadi sama keluarga Pak Arif, Bu Siti kenal semua. Alhamdulillah, masya Allah. Cuman qadarullah tadi pikir-pikir kalau ketemu alhamdulillah, tapi ternyata beliau kayaknya nggak datang. Dan juga kepada para pengurus daerah PBI Banten yang dikomandani Ustaz Iskandar Abu Zikro, masya Allah, barakallahu fikum. Beliau sudah menggunakan imamah merah
tandanya semangat gitu. Masya Allah ya. Dan para pencap dari seluruh provinsi Banten ini dan yang juga tidak saya lupakan dan saya cintai juga para pengurus pusat di PBI dan para panitia yang hari ini hadir di sini membantu acara ini, semoga jadi amal jariah siapapun yang membantu acara ini, entah itu dengan doa, entah itu dengan dengan ikhtiarnya, usahanya atau apapun itu. Karena memang maunya pengennya kita bisa bersinergi dengan siapapun, termasuk juga di Tangerang ini mungkin atau di Indonesia secara umum. Kita pengen membantu pemerintah, membantu DKM atau siapapun untuk menyehatkan negeri ini. Dan apa yang kita bisa ya salah satunya berkat ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingat sebuah riwayat di mana kita tahu salah satu musuh Islam ya, yaitu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian terkenal ya tentunya permusuhannya dengan Islam. Ya. Tapi menariknya disebutkan dalam riwayat Abu Jahal ini diringankan siksanya oleh Allah, ya, terlepas dari riwayat ini sebagai atau tidak, tapi disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Jahal ini diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa diringankan siksanya oleh Allah? Karena Abu Jahal ini ada terselip kebahagiaan dalam dirinya ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Hanya terselip kebahagiaan, Allah memperingat siksanya Abu. Dan kita tahu ya, Rasulullah SAW memberikan banyak sekali petunjuknya kepada kita semua. Yang petunjuk itu mulai dari cara potong kuku, cara bercermin, cara masuk kamar mandi, cara berpakaian, cara apapun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka harusnya kita jauh lebih bahagia dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita harusnya jauh lebih bahagia dengan begitu banyaknya sunnah-sunnah Nabi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kita harusnya bahagia karena apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita harusnya bahagia memiliki seorang Nabi yang menjadi penghulu dari semua Nabi, yang dialah manusia akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal saja dengan sedikit kebahagiaan yang masuk dalam dirinya, Allah ringankan siksanya. Karena kelahiran Nabi SAW tadi membuat Abu Jahal bahagia. Maka harusnya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kita jauh lebih bahagia dari seorang Abu Jahal, ya, yang sampai akhir hidupnya pun kita tahu dia tidak mengenal atau tidak memeluk Islam. Apa yang saya mau ucapkan atau sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Di depan saya ini ya, ada air. Air ini bagi kita, ya, atau mungkin bagi seseorang, ya kita mungkin ya alhamdulillah diberikan taufik hidayah Allah untuk belajar agama. Namun kita ketika berhadapan dengan air seperti ini, mungkin ya kita seperti biasa saja, normal-normal saja. Kita akan mengucapkan basmalah sebelum minum air ini. Atau mungkin ada makanan di depan kita, ya, ada makanan di depan kita. Lalu kita mengucapkan basmalah untuk memakannya. Lalu setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah. Apa itu bagus? Bagus. Itu baik dan itu merupakan salah satu diajarkan dalam Islam. Tapi yang menariknya adalah kalau seandainya kita tambahkan sedikit adab kita dengan makanan tadi, kita tambahkan sedikit adab kita dengan minuman tadi, maka yang muncul itu ketika minum itu bisa jadi atau mungkin yang muncul ketika makan tadi bukan sekedar ucapan tapi linangan air mata. Ya Allah, Engkau tak butuh makan ini ya Allah, tapi aku memujimu dan Engkau tak butuh dengan pujianku ketika aku memakan makanan ini. Engkau tak butuh dengan diriku, tak butuh dengan sholatku ya Allah, tapi Engkau berikan makanan ini untukku, minuman ini untukku. Sehingga ketika makan itu mau dimakan, dia sudah merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepadanya. Kita di Bapak Ibu sekalian hidup tanpa modal, Ruh kita Allah yang ciptakan, jasad kita Allah yang ciptakan. Gak ada yang
kita miliki sama sekali. Hati kita Allah yang miliki. Sampai-sampai Nabi mengajarkan dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tapi menariknya Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa kita itu bertransaksi dengan Allah. Kita bertransaksi dengan Allah. Udah gak ada modal, Allah membeli jiwa seorang mukmin. Udah gak ada modal sama sekali, dibelinya. Ibarat kata kita punya dagangan. Dagangan itu bukan modal kita, dipinjami dari orang lain, dan yang memberi modal tadi membeli dagang kita jauh lebih mahal daripada apa yang dia pinjamkan kepada kita. Maka subhanallah, qalilan ma tashkurun. Sungguh sedikit kita tuh bersyukur. Udah gak ada modal, tugasnya ngapain? Cuma beribadah, menjadi khalifah, bertakwa. Dan Allah katakan dalam Al-Quran apa? Innallaha ishtara. Allah membeli jiwa mukmin dengan apa? Udah gak ada modal, dibeli jamaah sekalian. Dengan apa? Surga. Allah. Udah gak ada modal, tugasnya ngapain? Ibadah, taat, patuhi Allah, ikutin apa diajarkan Nabi. Allah beli itu semua dengan surga. Kan kurang ajar banget kalau seandainya itu gak dikerjain. Udah gak ada modal, bangkang-bangkangan, banyak tanya ini itu, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka tugas kita ngapain? Memuliakannya, memuliakan agamanya, memuliakan sunnah-sunnah atau apa yang sudah disampaikan Nabi-Nya. Bukan cuma sekedar mungkin sekarang banyak orang bekam sini, bekam sana, bukan. Kita mau beradab lebih baik dengan apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita mau lakukan. Bukan cuma sekedar melakukan itu sebagai bentuk terapi fisik. Wallahi, bukan itu. Dalam Islam itu semuanya daru, baru sekalian. Semua itu ada filosofinya. Dan filosofi itu, baru sekalian, bukan cuma sekedar filosofi dibuat oleh orang-orang biasa. Kita tahu katakanlah bicara bekam, ya, yang bekam ini subhanallah, ya, terlepas dari orang mau perdebatan ini sunnah atau tidak, saya nggak ada urusan. Baru saja orang mau mensyiarkan bekam segala macam, udah ribut sana sini, beginilah begitu segala macam. Karena kita mau melakukannya, karena Nabi melakukan itu, karena Rasulullah melakukan itu. Dan subhanallah, ya, bicara tentang ziarah kubur katakanlah, ya, sebelum kita keluar sebentar, urusan ziarah kubur kepada orang tua, Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi makam ibunya. Artinya menziarahi kubur makam orang tua itu penting luar biasa. Sampai seorang Rasul yang mulia minta izin kepada penguasa langit dan bumi. Itu urusan kayak begitu. Maka dalam Islam itu nggak ada biasanya ngecek-ngecek. Semua dalam Islam pasti ada sesuatu yang punya filosofi atau makna atau hikmah yang mendalam di sana. Jangan bisa orang dapatkan kesembuhan kalau saya nggak yakin dengan apa yang dikerjakan. Baik yang ngebekam, baik yang dibekam. Sedangkan Rasulnya bilang apa? Nabi katakan bahwa kesembuhan itu ada 3. Bekam, minum madu, sama kek. Atau dalam hadis yang disebutkan bahwa sesungguhnya pengobatan paling utama itu berbekam. Ya, terserah mau bicara ilmiahnya apa, terserah, kita nggak peduli. Tapi Nabi sudah mengajarkan itu, maka kita melakukannya. Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar ada manfaatnya, tapi dibentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW yang mudah-mudahan itu saya katakan. Allah hidup dengan kita. Allah hidup dengan kita. Bukan cuma sekedar dapatkan, oh bekam itu menghilangkan darah kotor lah segala macam, bukan itu. Bukan itu. Saya pernah bertemu sekalian subhanallah waktu saya masih praktek bekam itu. Ada bapak-bapak yang sudah stadium terminal. Ya. Obat apapun kayak ini juga berat buat dia. Dia berbekam gitu kan. Berbekam sama saya dan itu udah kemo, udah obat sendiri yang luar biasa dengan penyakit kanker ya, semoga Allah merahmatinya. Ya akhirnya ketemu saya, dia berbekam dengan saya saat itu cukup lama kejadiannya. Tapi menariknya, ya menariknya Bapak sekalian subhanallah. Ya. Ketika dia bekam itu dia pasti menerang sakit atas kanker yang dia derita saat itu. Ya. Tapi mungkin karena penyakitnya begitu berat, gak lama kemudian si bapak itu ya Allah panggil, bukan karena bekamnya, udah ajalnya. Anaknya WA saya, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokter, terima kasih untuk
kebetulan bapak meninggal dengan baik. Ya. Saya berpikir dalam hati, saya bilang saya tidak bisa berbuat banyak, mungkin sudah ajalnya bapak, saya kata. Tapi paling tidak dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan masih ada cap-cap bekam di situ. Masya Allah. Itulah kita inginkan. Nah, semua kita pasti akan mati. Dua, kalau saya juga takut orang itu mati juga bukan karena penyakit. Seorang itu dia mati karena stroke, ya bukan, karena udah ajalnya. Itulah akidah, itulah iman. Maka tadi disampaikan, mari kita beradab. Ketika Rasulullah SAW maka Allah menjanjikan sesuatu kepada apa disampaikan, maka tagih janji itu kepada Allah. Tagih janji itu kepada Allah. Saya kemarin membaca satu buku, Bapak sekalian, buku ini judulnya Switch, yang mengarang seorang pakar gen, pakar DNA di Jepang, namanya Kazuo Murakami. Mana Bapak sekalian? Dia bilang begini, kalau Anda banyak gen-gen dalam tubuh kita ini, dia bilang nggak aktif, off, gen. Kata kalau menurut beliau itu gen itu bisa switch on, switch off, bisa tombolnya on, bisanya off. Nah, yang menarik apa? Subhanallah. Orang yang Ibu sekalian, ya, cerita tentang gen yang dia teliti itu, sampai akhirnya kesimpulan dari bukunya apa? Nah, kalau browsing bisa baca, dapatkan buku itu, Switch. Buku itu buku dari terjemahan Indonesia. Dia katakan bahwa manusia ini nggak mungkin kerjaannya atau buatan manusia juga. Ada sesuatu kekuatan yang agung yang menciptakan manusia. Nggak mungkin itu. Orang canggihnya kayak begini. Kita nggak pernah tahu kapan darah yang atau mungkin mengalir dalam tubuh seseorang, khususnya wanita, itu berubah. Kapan dia berubah menjadi air susu dan dari merah berubah menjadi putih, kita nggak tahu. Bagaimana transformasinya dari merah di darah ke kecamatan kan jadi putih, isi darah tuh masuk ke sel rendah berubah menjadi susu. Terlalu banyak misteri. Dia bilang yang ini bukan kerjaannya manusia. Tapi yang menariknya buat sekalian, dia katakan kalau gen Anda mau on, dia menceritakan tentang bagaimana beberapa peneliti-peneliti Jepang itu yang dulunya biasa-biasa saja, itu ternyata ketika mereka pindah ke Amerika, pindah ke lingkungan yang membuat mereka itu ternyata banyak gen-gen tubuhnya itu yang on, itu menjadi peneliti-peneliti yang luar biasa. Lingkungan. Nabi sudah menyampaikan agama seseorang saja itu dipengaruhi atau tergantung dengan siapa dia bergaul. Ya, tapi yang menariknya dia bilang kalau gen Anda mau on, banyak onnya, dia bilang maka hiduplah untuk orang lain. Apa sabda Nabi? Nabi sudah kasih tahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat. Itu yang membuat gen to on. Ya, saya yakin di sini banyak teman-teman yang bukan orang kesehatan, bukan medis, bukan, tapi niat kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW yang membuat akhirnya mau bergabung di sini, bergabung di PBD, bahkan bergabung menjadi pembekal. Ketika darah itu dikeluarkan, ketika orang itu menterapi, teman kita dia menterapi, ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Uang 20.000 Bapak Ibu sekalian, ya, itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah saat ada seorang bapak yang anaknya meninggal atau kecelakaan atau kritis dan dia harus naik ojek. Lalu ada orang atau kita memberikan uang 20.000 untuk dia pergi ke rumah sakit menyembuh anaknya. Saat itulah 20.000 itu punya nilai yang besar di sisi Allah. Beda ceritanya ketika besok sudah selesai dari kubur, anak udah mati segala macam, ada orang kasih 20.000, udah gak ada cerita lagi manfaat sebesar tadi. Maka mintalah kepada Allah agar momen itu diciptakan. Momen bagaimana 20.000 seseorang yang mungkin bagi orang yang uangnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu gak ada apa-apanya. Tapi dengan izin Allah, uang itu 20.000 memberi manfaat luar biasa bagi banyak orang, termasuk untuk kami. Banyak penyakit tak selesaikan, banyak penyakit tak selesaikan, bisa diselesaikan sekarang dengan obatan yang ada. Tentunya kita tidak meremehkan itu. Ya, akhirnya menggerakkan kita untuk apa? Untuk menjadikan yang sedikit itu, kata Ibnu Mubarak
membuat amalnya itu besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, menggerak. Abu Ayyub Al-Ansari sekalian, salah satu sahabat Nabi yang akhirnya dimakamkan di Konstantinopel. Itu lama, ya, lama makamnya nggak ditemukan oleh Turki Utsmani yang saat itu. Lama, saya nggak tahu berapa lama, cukup lama. Akhirnya Al-Fatih dulu sekalian dengan petunjuk Allah dan tentunya dari petunjuk gurunya Syekh Samsudin itu, akhirnya dengan izin Allah berhasil menemukan makamnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Terus kalau udah ketemu makam ngapain? Doa, oke, doa. Tapi menariknya, makam itu membuat seorang Al-Fatih mempunyai cita-cita dan memiliki impian yang besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Gara-gara ketemu makam seorang manusia mulia yang saat itu waktu perang itu umurnya kurang lebih 80 tahun, yang diminta dimakamkan di depan pintu gerbangnya Konstantinopel, yang itu membuat ketika makam itu ditemukan Abu Ayyub Al-Ansari Sultan Al-Fatih, itu membuat Al-Fatih bergerak untuk menaklukkan Konstantinopel. Kita ini, ya, udah begitu banyak masalah, udah ketemu segala macam, jangan gerak-gerak juga. Kemana iman kita? Banyak kita. Itu poinnya. Ya, kok nggak menggerak, nggak tergerak? Masalah di umat begitu banyak, mau kesehatan kayak syirikan kayak udah berlimpah ruah, nggak tergerak-gerak juga. Lalu kalau Allah tanya, apa yang membuat kau harus memasukkan kau ke surgamu wahai hambaku? Di depan kau masalah begitu banyak, kau tak ambil peluang satu pun, kau tak ambil kata kesempatan apapun untuk memperbaiki itu. Sampai kapan mau kayak begitu? Sehingga apa? Hidupnya gitu-gitu aja. Rezeki nggak bertambah, semangat nggak bertambah, ide nggak bertambah, teman nggak bertambah, hidup dalam kerangkeng pikiran yang sempit. Nabi nggak mau kayak begitu. Nggak mau Nabi kita kayak begitu. Semua mereka itu sekalian, subhanallah, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya semangat yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Salah satu sahabatnya dia pernah diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan Kaisar Persia saat itu. Itu pasukannya paling buncit, paling belakang. Tapi di depan raja, kata-katanya itu subhanallah menunjukkan iman yang luar biasa. Kalimat yang mengatakan, sampai si panglima itu, Rustum itu, dia bilang, kamu ini orang Arab itu jahil. Kau mau apa? Mau perempuan kami kasih perempuan, mau tanah kami kasih tanah. Tapi dia katakan apa? Kami datang ke sini untuk mengajak engkau menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tuhan kata-kata luar biasa. Kalau kami nggak mau gimana? Kau harus bayar upeti. Kalau kami nggak mau gimana? Ya kan perangin kita. Itu izzah, ya, muruah. Itu yang benar. Pengobatan kita bekasnya lah, mau diomongin tradisional kayak, mau apa kayak, nggak terurus. Jadi kalau ada janji Allah di situ, Allah sebutkan tentunya dengan ilmu, bukan cuma sekedar dengan tarik, enggak ikut-ikutan, enggak pakai ilmu semua. Ya. Dan tidak ada yang perlu diperdebatkan atau mungkin diperselisihkan. Ada apa yang kurang dari suatu pengobatan, ya kita sempurnakan dengan yang lain. Pengobatan modern yang ada kita pakai saja. Tapi kalau bisa kita pakai pengobatan yang disampaikan oleh Allah atau disampaikan Nabi SAW. Contoh mungkin apa? Kita sering lupa. Nabi Muhammad SAW sekalian menjelaskan bahwa sholat malam itu, kata Rasulullah, ya, itu bisa mengusir penyakit. Sholat malam. Gimana mau sehat? Sholat malamnya bolong-bolong, asal ingat, gak dapat vibrasinya,
bekam situ, apalagi rukiah situ, herbal itu gratis. Mau saya itu. Dari mana duitnya? Ya, carilah, pikirkanlah. Dana masjid ada beberapa masjid uangnya kadang-kadang puluhan ratus itu bahkan miliaran, nggak kepake. Bikin rumah bekam, klinik bekam, rukiah segala macam di masjid. Kita mau sehatkan umat. Balik-balik terapi sih digaji. Herbalnya terbaik. Gitu. Bisa nggak? Ya kalau kita modal masih bisa kok. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan DKM-nya terpilih. Mudah-mudahan. Ya. Saya kira begini tuh. KP juga ngomong. Semangat ya, tapi saya masya Allah semangat sekali. Ya. Kenapa ya, meskipun ya belum banyak yang paham, tapi dengan ini mudah-mudahan disiarkan di medsos segala macam, itu udah bekam ini bisa membantu ya negeri ini tuh jadi lebih sehat. Ya, Indonesia bisa jauh lebih sehat. Ya, masyarakat bisa jauh lebih sehat. Siapapun bisa berbekam, mau muslim mau non muslim bekam saja. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi punya 18 dokter. 12 atau 14 dokternya itu non muslim. Ya, jadi kalau teman-teman ada saudara kita, teman-teman kita ya, yang non muslim mau bekam ya, silakan aja, tidak masalah. Dan nggak ada pemaksaan masuk Islam gara-gara bekam, nggak ada. Jadi mari kita siarkan ini, khususnya juga di kalangan umat Islam. Ya, paling pentingnya itu sebenarnya. Sehingga nanti apa? Dengan puasa, dengan tahajud, dengan bekam, dengan makan yang benar, ya, maka umat insya Allah akan sehat. Kalau lihat saya gimana? Ya, masya Allah banyak yang kita bisa lakukan. Ya, banyak yang kita bisa lakukan untuk membantu bangsa, membantu keluarga, membantu diri sendiri. Saya kira mungkin itu yang disampaikan, mudah-mudahan memberi semangat dan semua selamat beraktivitas bekamnya. Saya sudah sampaikan juga ke panitia, ya tidak semua orang itu bisa dibekam. Kalau memang tidak perlu dibekam, kondisinya juga lemah, jangan dibekam. Ya, karena semua ada ilmunya. Ya, tapi yang paling penting apa? Mudah-mudahan setelah ini efeknya itu bertambah. Semakin banyak orang yang berbekam, atau mungkin Anda bergabung di PBI silakan, menjadi terapis silakan, menjadi orang yang mendanai bekam silakan, apa saja. Ya, yang menggerakkan itu yang paling penting. Kita harus cari artinya apa namanya pemantiknya dalam diri kita. Ya, sehingga kalau pemantik itu kita dapat dosen, hidup kita kan banyak ya sibuk dengan kebaikan. Kalau nggak sibuk dengan kebaikan, maka kita akan sibuk dengan hal-hal yang penting. Ya, sekali lagi selamat dan Allah berkahi acara ini dan khususnya buat PBI yang hari ini berusia 14 tahun ya, hingga tahun 2024 ketuanya diganti dengan orang yang jauh lebih baik dari ketua yang sekarang, dan semoga